Selamat pagi saudara-saudara. Semoga keadaan saudara-saudara sekalian dalam keadaan yang baik dalam pemeliharaan Tuhan. Mari berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, betapa bahagianya kami di hari ini karena Tuhan masih melayakkan kami untuk menikmati kehidupan. Kami rindu Tuhan untuk menjalani hidup ini dalam standar Tuhan. Karena itu setiap kali kami mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi standar kehidupan kami, tolong kami bisa memahaminya dengan baik, dan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami dimampukan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 10 ayat 23 firman Tuhan. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Saudaraku, renungan pagi edisi Jumat 18 Februari 2021, pimpinan yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudaraku, adakah di antara kita yang bisa memastikan seberapa jauh akan melangkah dalam dunia ini dan sampai di mana batas hidup yang saudara akan alami di dunia ini? Sebelum nas ini, Yeremia telah menubuatkan kepada umat Israel untuk mempersiapkan diri menjalani pembuangan. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa Yerusalem akan dikalahkan tentara Babel sebagai akibat dari pemberontakan mereka kepada Tuhan. Atas nubuatan tersebut, baik Yeremia maupun penduduk Yerusalem menjadi sangat khawatir. Dalam situasi yang demikian, Yeremia menaikkan doa memohon belas kasih Tuhan. Doa yang disampaikan atas nama Yehuda dan Yerusalem. Dalam doanya, Yeremia mengaku bahwa mereka tidak bisa menentukan langkah mereka. Langkah mereka akan diatur oleh Tuhan. Manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Pengakuan ini menunjukkan bahwa perjalanan Yehuda, perjalanan Yerusalem, hidup manusia itu ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, melalui nas ini, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita hanya menerima daya kreasi dari Tuhan untuk menata dan mengelola hidup kita dengan baik, bukan untuk bermaksud memilikinya. Sehingga kita beranggapan bahwa semua jalan hidup kita bisa tentukan sendiri. Semua langkah hidup kita bisa tentukan sendiri sesuai dengan kemauan kita. Karena yang memiliki dan yang berhak menentukan adalah Sang Pemberi kehidupan. Manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Saudara-saudaraku, bukankah banyak sekali bukti bahwa sehebat apapun manusia memproteksi diri, merancang perjalanan hidup dalam kehebatan manusia, jika harus dinyatakan berhenti berjalan di dunia, stop hidup di dunia, maka dia akan tunduk pada kuasa itu. Di sini buktinya bahwa yang berhak menentukan jalan dan menetapkan langkah adalah Tuhan sendiri. Seberapa jauh lagi kita akan melangkah, itu adalah di bawah otoritas Tuhan. Yang sangat perlu kita sadari adalah Tuhan yang menuntun jalan dan menetapkan langkah manusia. Namun, kita didampinginya dalam melangkah, dalam menjalani kehidupan. Dan yang Tuhan harapkan dari kita adalah bahwa Tuhan berkehendak melatih iman kita untuk menerima pimpinannya seperti yang terjadi pada Israel kala itu. Mereka tidak punya kekuatan menentukan jalannya, namun Tuhan memimpin mereka. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan.
dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan pada siang dan malam. Siang malam mau mengatakan bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu. Pimpinannya tidak akan pernah berhenti. Karena itu saudara-saudaraku, teruslah berjalan, teruslah melangkah. Langkah kita memang terbatas, namun sangat bermakna. Karena Tuhan yang memberi dan Tuhan yang punya kuasa untuk menuntun dan memberi batasnya. Itu berarti bahwa Dia akan terus memimpin kita dalam berjalan dalam berbagai macam situasi kehidupan ini. Penginjil Skotlandia Oswald Chambers mengatakan, beriman itu tak berarti kita selalu tahu kemana kita akan dipimpin, tetapi iman membawa kita mencintai dan mengenal Dia yang memimpin kita. Saudaraku, semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin mencintai perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Pimpinannya tidak akan pernah berhenti. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Terima kasih bahwa Tuhan menyadarkan kami bahwa kami tidak punya kuasa untuk menentukan jalan kami, dan kami tidak punya kekuatan untuk menetapkan langkah kami. Ajar kami Tuhan untuk betul-betul kami menundukkan diri kami, menundukkan hidup kami di bawah otoritasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.